gajah dibuang dalam pembuangan. Jadi itu kenapa namanya kitab Ratapan. Tetapi ternyata dalam kitab Ratapan ini ada satu ayat, dua ayat di sini yang besar artinya buat kehidupan kita. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Apa sih no? Artos Sino bisa bahasa Sunda, bisa ngerti nggak Sino? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kita kalau biasanya masalah kita selalu baru setiap pagi, betul? Ya. Tapi ini ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, kasih setia Tuhan itu, rahmatnya Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saudara merasakan tiap bangun pagi itu, bangun pagi, isu-isu tinggal-tinggu, iya yuk, tengok-tengok, terus iya, terus bengong gitu, dapat gitu, gitu Magelang. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tuh selalu setiap pagi menyediakan berkat buat saudara dan saya. Orang tua saya, Papa asuh saya dulu mengatakan gini, pagi-pagi kamu harus bangun. Nah, satu nasihat yang selalu, yang tidak bisa saya lupakan, bangun pagi itu harus pagi-pagi sekali. Sebab kalau kesiangan, nanti tai kemudian udah bersih. Artinya bahwa tai kebuahnya udah nggak ada lagi, apalagi yang lain-lainnya. Tapi dalam Alkitab itu ada Bapak Ibu, umat Tuhan tuh harus bangun pagi-pagi untuk mengumpulkan mana. Kalau dia nggak bangun pagi, matahari terbit, ini lumer Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kita harus bangun pagi. Yesus bangun pagi-pagi, dia berdoa dulu. Dia memberi contoh, hidup ini harus diawali dengan Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana mengawali hidup pagi-pagi? Apa yang saudara kerjakan? Kita kalah Bapak Ibu dengan saudara kita yang beragama Islam. Pagi-pagi mereka udah azan. Azan apa yuk? Subuh. Bangun. Bangunin semua. Jangan dikalahin dikalahin sama setan. Bangun. Tuh. Kita bangun jam berapa? Tadi pagi saudara bangun jam berapa? Tadi Jakarta juga hujan Bapak Ibu. Istri saya jam 4 udah bangun Bapak Ibu. Saya nyusul. Pagi-pagi. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kita menyambut, aduh, hari ini berkatnya apa? Sudah siap belum? Kalau belum siap, nanti hari itu sudah nikmati, sudah lewati, mana? Jadi maksudnya ayat ini, saudaraku, setiap hari hidup yang berkelimpahan itu, setiap hari ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Umat Tuhan tinggal mungut. Udah Tuhan siapa, kita tinggal ambil. Kenapa kita nggak ngomongin pagi? Umpam, saya ingat Bapak Ibu, saya dulu kecil masih Katolik Bapak Ibu, dan saya diajari hari Sinterklas tanggal 5 Desember. Dan saya juga dibaptis tanggal 5 Desember. Nah, pada malam sebelum tanggal 5 itu, orang tua saya bilang, kamu sediakan rumput di sepatu. Nanti Sinterklas datang, kasih hadiah buat kamu. Wah, saya bersemangat Bapak Ibu. Saya cari rumput, saya taruh di sepatu. Dan kamu bilang, kamu kepengen apa? Saya kepengen umpamanya, saya kepengen mobil-mobilan. Oh, bisa. Tahunya yang beli itu orang tua kita Bapak Ibu, kita dibodohin. Jadi malam-malam udah siapin, pagi-pagi belum matahari, saya udah bangun, saya lihat sepatunya, ya rumputnya udah nggak ada, diganti sama mainan. Bener gitu, tiap tahun Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tua tuh salah mendidik anaknya, dibodohin. Ya, namun Bapak Ibu, itu saja tiap pagi. Kalau tanggal 5 itu saya dapat. Apalagi ini janji siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan.
Kita bodoh kalau kita nggak bangun pagi, sebab Tuhan sudah siapkan nih. Malaikat itu sudah mau jatuhkan, kok belum bangun, udah lah coba buat si yang lain yang udah bangun gitu. Bagaimana kalau itu terjadi kepada saudara? Rugi sendiri. Bangun pagi itu saya latih, saudara. Betul. Ada orang nggak bisa bangun pagi, Bang. Kalau nggak belum jam 10 dia belum bangun. Orang udah kemana-mana dia masih tidur, Bang. Ada yang gitu. Saya nggak tahu kebiasaan gimana. Kok bisa ya? Kalau tengah malam sekarang tren buat anak muda, tengah malam masih chatting, masih surfing, chatting. Heran tuh anak muda sekarang. Hidupnya depan komputer atau di apa namanya? iPad, tablet, notebook. Wah, itu anak sekolah juga bilang, Bapak Ibu kalau PA tuh di sana kumpul tuh semua gitu. Orang tuanya kasih telepon gitu semua. Nah, main game. Sayang waktu saudara begitu. Ya boleh lah, tapi jangan sampai kita terpaku di situ saja. Masih banyak lain yang kita bisa kerjakan. Masa gitu sampai pagi, nggak boleh bangun tidur sampai malam, bagaimana tidur sampai pagi baru tidur. Harus bangun pagi itu latih diri, Bapak Ibu. Apalagi yang kerja di Jakarta, tinggal di Bogor, itu pagi katanya udah bangun jam 5 udah sampai pintu gerbang miring, itu udah macet, Bapak Ibu. Jadi hidup ini nggak gampang, Bapak Ibu. Namun satu hal yang kita ingat, tiap pagi ada lagi kasih setia Tuhan. Besok pagi ada lagi berkat Tuhan. Besok pagi ada lagi, nggak pernah habis. Saudara percaya? Kalau saya renungkan, Bapak Ibu, ketika anak saya dari kecil kami pelihara, sekarang sudah menikah, kalau kita hitung, Bapak Ibu, biaya sudah berapa tuh dengan susu, beli nasi. Dulu dia makan semur, tiap pagi tuh harus bikin semur, sehari dia makan semur, Bapak Ibu. Itu berapa kilo daging sapi dibeli itu gak habis-habis. Itu orang tua yang sedia. Apalagi kalau Tuhan yang sediakan, pasti lebih dari cukup. Salah kan? Itu hidup yang kelimpahan. Tiap hari ada berkat, tiap pagi ada. Gak usah perlu khawatir besok mau makan apa ya, gak usah khawatir. Asal saudara rajin, pasti ada. Nah, bagi hari ini ada 3 hal yang kita sudah lihat. Pertama, hidup yang penuh kelimpahan itu artinya apa tadi, Bapak Ibu? Hidup yang penuh arti, hidup yang penuh kelimpahan itu hidup yang kita nikmati kebaikan Tuhan. Hidup yang penuh arti, hidup yang penuh kelimpahan itu hidup yang kita nikmati tiap hari. Ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada rahmatnya kita nikmati. Ayat terakhir kita baca. Kalau dibaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang tak ternilai harganya. Last but not least, apa itu, saudaraku? Hidup yang penuh arti itu hidup yang sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saya pernah saksi ada anak Tuhan di Jakarta, istrinya koma 2 bulan lebih, toh. Bisa bayang. Dia saking sayang sama istrinya, masuk ICU, koma, terus biaya yang mengalir sampai MM-an, sampai rumahnya pun mau digade untuk kesembuhan istrinya. Tapi pada akhirnya istrinya tetap dipanggil Tuhan. Sekarang dia seperti orang yang sudah setengah, Bapak Ibu. Biaya sudah habis begitu, istri dipanggil Tuhan karena dia gak kuat dalam Tuhan. Aduh, gimana? Aku gak tahu bagaimana hidup lagi, katanya. Kalau kita itu gimana ya?
sama. Gak bingung, biasa kemana-mana berdua, tidur berdua, makan berdua, pergi berdua. Sekarang aduh, sebelah tidak ada lagi, makan sebelah tidak ada lagi, pergi sorangan wae. Waduh, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Tapi ketahuilah, apabila kekasih kita dipanggil Tuhan, kita ketemu lagi di sorga Bapak Ibu. Nah, percaya? Tapi kalau ketemu, oh I love you, begitu sebenarnya begitu lagi Bapak Ibu. Tapi kita tahu itu kekasih kita. Ya, Pak Malaki, nanti masih ingat, oh ini istriku, oh ini anakku, ini engkongku. Kalau dalam Tuhan masih ada hidup kekal Bapak Ibu. Hidup di dunia ini cuma sementara Bapak Ibu. Berapa tahun sih hidup di dunia ini Bapak Ibu? Hari ini saya ketemu sama Opante di Jakarta. Dia ulang tahun kemarin yang ke-97. 96-97. Dia pengen hidup sampai 100 tahun Pak. Oh, masih kuat, masih gagah. Nanti mau ajak makan. Ya, bayangin Bapak Ibu umur segitu. Jarang kan, biasa kan kepala 5, kepala 6, bahkan ada yang kepala 3 udah gak ada tuh. Oh, hidup ini cuma sementara, soalnya gak usah khawatir. Masih ada hidup kekal di sorga yang gak ada pilek ya? Soalnya gak ada pilek Bapak Ibu, gak ada masuk angin, gak ada bokeh, gak ada situ. Hidupnya enak selamanya, seumur hidup. Nggak galau lagi, nggak ada galau di situ, nggak ada sakit hati di situ. Semuanya serba indah di sana. Nah itu yang Tuhan janjikan. Itu hidup yang kelima sampai kita nanti menikmati hidup yang kekal, Bapak Ibu, di sorga yang mulia, bukan di neraka. Jadi pengertian hidup yang kelima itu luas sekali, Bapak Ibu. Hari ini cuma 3 perkara yang kita bahas. Namun sudah membuat kita terpesona, bukan? Bisa saudara bayangkan kalau kita hidup yang kelima itu hidup kekal di sorga, kira-kira kita di sana main apa ya kayaknya? Gak ada main lagi Bapak Ibu, gak ada main bola lagi. Kapan nanti saya mau ceritakan tentang sorga Bapak Ibu. Walaupun saya belum pernah ke sana. Ada orang yang sudah ke sorga, dia cerita di sorga ada apa. Tuh, saudara mau tahu? Nantikanlah episode berikutnya. Ya, Tuhan berkati. Amin.